air ini ada terkendala di gorong-gorong. Ini ada galian kabel ya, mungkin tersumbatnya sampah-sampah plastik, sampah-sampah rumah lah. Ada juga yang bambu-bambu yang itu yang sering suka menghambat aliran air ini terhambat itu. Jadi terjadinya genangan seperti itu. Kendalanya itu. Mungkin ada harapan ke Pemprov atau gimana gitu Pak, buat gorong-gorongnya itu pembersihan. Harapannya ke Pemprov tuh mungkin ada. Kita juga semua berharap gorong-gorong ini sekarang satu titik ini masalah kayaknya di gorong-gorong, karena ini kabel ini galiannya kesumbat. Itu yang sering sekali kita koordinasi sama tim PPSU, tim kelurahan untuk membersihkan ini. Kalau udah salah satu benda masuk ke situ mandek, itu pasti. Berarti harap ini ya Pak, pembersihan gorong-gorong rutin gitu. Rutin dari pihak pemerintah untuk memperhatikan gorong-gorong. Adakah baiknya dibongkar atau diperbaiki lagi lah itu, karena itu dari ini ya penyakitnya kasarnya di situ. Terjadinya genangan ya itu di situ, tersumbatnya gorong-gorong dari. Pak, tapi ini ada rumah yang terendam sampai benar-benar barangnya harus diungsikan, semua alat elektronik itu nggak sih Pak? Atau memang cuma sampai di depannya ya, aja? Kebetulan ini kan nggak terlalu parah dari tahun-tahun yang lalu ya. Jadi tahun 2005 ini cuman 80 cm, jadi warga juga udah banyak yang ditinggikan rumahnya. Jadi nggak perlu, paling ditaikin ya kasur, ya elektronik, cuman ditaikin ke meja ke atas doang sedikit. Berarti belajar dari untuk pengalaman. Keluar. Ya, belajar dari pengalaman yang udah seperti itu. Pak, kalau tinggi yang seperti ini, yang setinggi ini nih, kira-kira nanti surutnya berapa jam lagi nih Pak? Kalau untuk normalnya siang, kalau misalkan panas, itu paling 2 jam udah bisa surut, tergantung di kalinya juga. Kalau kalinya itu meluap, itu pasti agak lama, bisa 3 hari. Tapi kalau misalkan curah panasnya terang, terus kali lancar, itu 1 hari pun sore kelar bisa. Soalnya ini juga udah dari 80 cm udah 30 cm lah, 30-40 cm udah setengahnya dari semalam. Di RT 9, di RT 7, RT 6, RT 1 itu masih tergenang. 5 RT dari 5 total? RT dari total 9 RT. Kalau ketinggiannya di 5 RT Ketinggian ini bervariasi. Kalau di sini kalau 40 sampai 60 cm. Yang paling tinggi RT 6 itu bisa 1 meter, 80 sampai 1 meter. Pak, memang di wilayah sini udah biasa ya Pak banjir kalau curah hujannya tinggi? Curah hujan tinggi ya, ini kemungkinan per 5 tahun sekali. Jadi dari tahun 2000 sekarang udah tahun 2005, jadi 5 tahun. Tapi sebelumnya tiap tahun juga ya, cuman tergenangan doang sih, agak terhambat, mungkin saluran airnya agak yang mampet, cuman itu bisa terkondisikan dengan warga kerja bakti sama anggota PPSU yang kita hadirkan untuk membersihkan saluran air. Cuman yang pada rutinnya ya ini 5 tahun. Oh, ini maksudnya 5 tahun yang tingginya 80 sampai 1 meter. Ya, kadang dulu ya nggak bisa diprediksi. Waktu dulu aja bisa sampai 2 meter. Itu tahun berapa Pak paling parah? Itu tahun 90-an ya. Iya, 90-an. Pak, kalau yang banjir sekarang ini ada warga yang mengungsi gitu nggak Pak? Kalau untuk sekarang yang mengungsi minim ya, karena cuman kendaraan bermotor, ya mungkin area dekat rumah ya paling tenda doang, 1-2 kepala keluarga. Kalau untuk fullnya enggak, masih bertahan di rumahnya masing-masing. Nah, cuman ya kendaraan pribadi aja yang diungsikan ke atas atau ke dataran tinggi. Nah, ini kan tadi banjir di wilayah sini memang udah sering dan biasa kalau curah hujannya tinggi. Ya. Itu memang
datarannya yang rendah atau karena dekat kali atau karena gorong-gorong tertutup sampah gitu? Ya terutama ya dataran memang rendah. Dari bahu jalan itu bisa dilihat berapa meter, kalau ini bisa 1 meteran. Itu yang pertama. Yang kedua memang saluran air ini ada terkendala di gorong-gorong. Dari 9 RT di wilayah Jalan Kiai Haji Abdul Wahab 2, Duri Kosambi, Jakarta Barat terendam banjir dengan ketinggian bervariasi mulai dari 40 cm hingga 1 meter. Berdasarkan pantauan MNC Portal di lapangan, terlihat bahwa tidak begitu banyak warga yang mengungsi, bahkan dari keterangan Ketua RT 4 sendiri, bahwa masyarakat di sekitaran kawasan Duri Kosambi ini memilih untuk tetap tinggal di rumah mereka dan tidak mengungsi ke dataran yang lebih tinggi karena ketinggian air di kawasan ini tidak sampai menyentuh kepada bagian dalam rumah mereka. Terlihat bahwa mereka hanya mengamankan beberapa barang-barang berharga saja seperti kendaraan bermotor yang akan dipindahkan ke kawasan yang lebih tinggi. Sementara untuk kasur, alat elektronik lain seperti TV dan lain-lainnya hanya mereka pindahkan ke atas meja. Menurut keterangan Ketua RT 4, Marjuki, mengatakan bahwa kawasan ini memang menjadi langganan banjir dalam 5 tahun sekali. Namun ketinggian air pada tahun 2025 ini tidak begitu tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya. Jika tahun sebelumnya rumah mereka terendam banjir hingga ke dalam rumah, di tahun 2025 ini kedalaman air tidak menyentuh bagian rumah mereka di bagian dalam. Bisa dilihat bahwa anak kecil di sekitar kawasan juga memanfaatkan rendaman air ini sebagai tempat bermain mereka. Marjuki mengatakan bahwa dengan ketinggian air yang hanya 80 cm hingga 1 meter ini biasanya akan kembali surut pada sore hari, terutama jika kondisi di sekitaran kawasan tidak terjadi hujan lagi dan hanya tinggal menunggu air surut saja. Namun jika ternyata matahari tidak muncul dan kembali hujan, maka rendaman air ini akan terjadi hingga 3 hari ke depan. Marjuki mengatakan bahwa berdasarkan pengalaman mereka yang telah mengalami banjir selama 5 tahunan sekali, warga sudah mengantisipasi adanya banjir susulan dengan meninggikan rumah mereka atau membuat rumah mereka menjadi tingkat 2 seperti di depan. Terlihat beberapa rumah juga dihalangi dengan papan begitu agar air tidak masuk ke dalam rumah mereka.
Marzuki mengatakan bahwa harapan masyarakat kepada pemerintahan Provinsi Jakarta adalah agar rutin membersihkan gorong-gorong agar tidak ada sampah atau barang-barang yang menghalangi jalannya air dan menyebabkan terjadinya banjir seperti saat ini. Dengarkan berita bersuara. Klik fitur text to speech di inews.id.